Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Nala berdiri di depan jendela lantai 36, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang tampak seperti hamparan permata yang berserakan. Di tangannya, segelas air mineral dingin terasa tawar, setawar perasaannya malam itu. Di usia 30 tahun, ia telah mencapai apa yang diimpikan jutaan orang. CEO dari Nala Cosmetics, sebuah imperium kecantikan yang dibangunnya dari nol. Namun, di balik gaun mini dress sutra merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, ada rongga kosong yang tak bisa diisi oleh angka-angka di laporan keuangan. Rumah mewahnya yang luas selalu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara tawa, hanya dengung halus dari pendingin ruangan dan detak jam dinding yang seolah mengejek kesendiriannya. Nala adalah definisi wanita sukses yang tangguh, namun ia lelah menjadi kuat sendirian. Jadwalnya yang padat mulai menggerogoti kesehatannya. Ia butuh seseorang yang tidak hanya menjadwalkan pertemuannya, tapi juga memahami ritme hidupnya yang kacau. Pagi itu, di kantor pusat yang serba minimalis, Nala mewawancarai kandidat asisten pribadi terakhir. Pintu terbuka, dan masuklah Nino. Berbeda dengan kandidat sebelumnya yang tampak tegang dan berusaha keras menjilat, Nino masuk dengan ketenangan yang ganjil. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi, wajahnya khas pemuda Indonesia yang teduh dengan tatapan mata yang jujur. "Saya Nino," ucapnya singkat namun mantap. Nala memperhatikannya dari balik kacamata hitam yang sengaja tak dilepas. "Tugasmu bukan cuma membawa tas saya, Nino. Kamu harus mengatur hidup saya agar saya tidak gila. Apa kamu siap?" Nino tersenyum tipis, sebuah senyum yang entah mengapa membuat Nala merasa sedikit tidak nyaman karena ketulusannya. "Tugas saya adalah memastikan Anda bisa fokus pada apa yang Anda cintai, sementara saya mengurus sisanya." Hari-hari pertama Nino bekerja adalah sebuah kejutan bagi Nala. Nino tidak banyak bicara, tapi ia sangat cekatan. Ia tahu kapan harus memberikan kopi pahit kesukaan Nala dan kapan harus menyingkir saat Nala sedang dalam suasana hati yang buruk karena vendor yang bermasalah. Nino seolah memiliki radar terhadap kebutuhan Nala yang bahkan belum sempat terucap. Di balik penampilannya yang sederhana, Nino adalah sistem pendukung yang selama ini Nala cari. Namun, bagi Nala, Nino tetaplah karyawan, sebuah pion dalam papan catur kehidupannya yang megah namun dingin. Nala memutuskan untuk mengungsi ke villa pribadinya di pinggiran kota, tempat di mana ia bisa melepas penat dari hiruk-pikuk industri kosmetik. Ia membawa Nino bersamanya untuk memastikan beberapa dokumen kontrak tetap ditinjau. Di sana, Nala merasa lebih bebas. Ia mengenakan tank top putih tipis dan celana pendek, membiarkan kulitnya terpapar udara pegunungan yang sejuk. Nino sibuk di area ruang tamu dengan laptopnya, sementara Nala berjalan-jalan di tepi kolam renang yang airnya tampak berkilau terkena cahaya matahari sore. Nala sedang melamun, memikirkan ekspansi pasar ke luar negeri, ketika kakinya yang hanya beralas sandal tipis menginjak bagian lantai yang licin karena lumut tipis yang luput dari pembersihan. Dalam hitungan detik, dunia Nala jungkir balik. Biur. Dinginnya air menyergap paru-parunya. Ketakutan terbesar Nala adalah air. Ia tidak pernah bisa berenang sejak trauma masa kecilnya. Tubuhnya membeku karena panik. Ia meronta, tangannya menggapai-gapai udara, namun berat air menyeretnya ke dasar kolam yang dalam. Suara teriakan tertahan di tenggorokannya.
Pandangannya mulai mengabur saat ia melihat bayangan seseorang melompat ke arahnya. Itu Nino. Tanpa melepas kemejanya, Nino membelah air dengan gerakan yang kuat dan pasti. Ia merengkuh pinggang Nala, menariknya ke permukaan. Nala terbatuk hebat, menghirup udara sebanyak-banyaknya sambil mencengkeram erat pundak Nino seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Nino membawanya ke tepi kolam, membantunya duduk sambil menyelimutinya dengan handuk besar. Napas, Nala. Pelan-pelan, bisik Nino dengan suara yang sangat lembut, tangannya masih memegang bahu Nala untuk menenangkan getaran di tubuh wanita itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nala merasa benar-benar rapuh. Dan di depan Nino, kerapuhan itu tidak terasa memalukan. Ia menatap Nino yang basah kuyup, rambutnya menutupi dahi, dan tatapan matanya penuh dengan kekhawatiran yang nyata, bukan sekadar rasa takut kehilangan pekerjaan, melainkan rasa takut kehilangan dirinya. Titik balik itu terjadi di sana, di antara aroma kaporit dan tanah basah. Nala menyadari bahwa pelindung yang ia cari selama ini sedang berjongkok di hadapannya. Pasca kejadian di kolam renang, ada dinding yang runtuh dalam hubungan mereka. Nala tidak lagi sekaku biasanya. Ia sering memanggil Nino ke ruang kerjanya bukan untuk urusan dokumen, melainkan hanya untuk sekadar bicara. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, mereka masih berada di kantor. Nala duduk di sofa panjang sambil menyesap teh hangat, sementara Nino duduk di kursi seberangnya. Nala mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia harus bekerja keras menghidupi dirinya sendiri setelah ayahnya bangkrut, dan bagaimana ia membangun citra wanita tangguh hanya agar tidak diremehkan oleh rekan bisnis pria yang arogan. Semua orang melihat kesuksesan ini. Nino, kata Nala dengan suara bergetar. Tapi tidak ada yang melihat betapa takutnya saya kalau semua ini hilang besok pagi. Saya merasa seperti penipu di dalam istana saya sendiri. Nino mendengarkan dengan saksama. Ia tidak memberikan nasihat klise atau mencoba membesarkan hati Nala dengan pujian kosong. Ia hanya berkata, Anda tidak harus selalu memikul beban dunia di pundak Anda, Nala. Terkadang, mengakui bahwa kita lelah adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Kata-kata sederhana itu meresap jauh ke dalam hati Nala. Kedekatan mereka menjadi semakin intim dalam makna yang murni. Mereka mulai berbagi tawa kecil, perdebatan tentang film-film lama, hingga diskusi tentang filosofi hidup. Nala menyadari bahwa Nino memiliki kedalaman karakter yang luar biasa. Ia adalah pria yang puas dengan kesederhanaan, namun memiliki integritas yang setajam berlian. Cinta mulai tumbuh, bukan karena status atau jabatan, melainkan karena dua jiwa yang akhirnya menemukan frekuensi yang sama. Nala akhirnya mengumpulkan keberanian. Suatu malam di kantor yang sepi, ia menatap mata Nino dan berkata, "Aku mencintaimu, Nino. Dan aku tahu ini gila karena aku adalah atasanmu." Nino terdiam sejenak, lalu meraih tangan Nala, mengecup jemarinya dengan penuh hormat. "Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama aku melihat kesepian di matamu, Nala. Aku hanya menunggu waktu untuk bisa mengatakannya tanpa membuatmu merasa terancam." Kabar mengenai hubungan Nala dan Nino menyebar seperti api di atas tumpahan minyak. Di kantor, bisik-bisik di pantry menjadi pemandangan sehari-hari. Namun, Nala tidak peduli. Baginya, Nino adalah satu-satunya realitas yang jujur di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Tantangan sebenarnya muncul ketika sebuah undangan makan malam resmi datang dari kediaman orang tua Nala di kawasan Menteng, sebuah undangan yang lebih terasa seperti panggilan sidang daripada jamuan keluarga. Nala mengenakan bodycon dress berwarna zamrud dengan potongan bahu terbuka yang elegan, sementara Nino mengenakan jas hitam yang dipasangkan dengan kemeja putih bersih.
Meski tampak tenang, Nala bisa merasakan jemari Nino yang sedikit mendingin saat mereka melangkah masuk ke rumah besar bergaya kolonial milik orang tuanya. Di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati solid, ayah Nala, Pak Hardi, duduk dengan wibawa yang mengintimidasi. Di sampingnya, Ibu Nala menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kecewa dan tidak percaya. Suasana makan malam itu sangat sunyi, hanya terdengar denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal. Jadi, Pak Hardi akhirnya memecah kesunyian setelah menyesap anggurnya. Tatapannya tajam menghujam Nino. "Berapa lama kamu berencana memainkan peran sebagai pahlawan untuk putriku, Nino?" Nala meletakkan garpunya dengan denting yang sengaja dikeraskan. "Ayah, jangan mulai. Nino bukan sedang bermain peran. Dia orang yang menyelamatkan nyawaku. Menyelamatkan nyawa adalah tugas kemanusiaan, Nala. Bukan tiket untuk masuk ke dalam keluarga ini," sahut Pak Hardi dingin. Beliau beralih ke Nino. "Kamu tahu siapa Nala? Dia adalah wajah dari industri ini. Apa yang akan dikatakan kolega bisnis kami kalau mereka tahu CEO Nala Cosmetics menjalin hubungan dengan asisten pribadinya sendiri? Ini bukan sekadar masalah cinta, ini masalah reputasi dan stabilitas perusahaan." Ibu Nala menimpali dengan suara yang lebih lembut namun tak kalah menyakitkan. "Nino, kamu anak yang baik. Kami melihat kerjamu sangat bagus. Tapi Nala membutuhkan seseorang yang bisa menyokongnya secara strategis, seseorang yang setara dalam pergaulan sosial. Apakah kamu bisa membayangkan dirimu berada di tengah gala dinner internasional, berdiskusi tentang saham dan ekspansi pasar dengan bahasa yang mereka mengerti?" Nino meletakkan sendoknya dengan tenang. Ia tidak menunduk. Ia menatap Pak Hardi dan Ibu Nala dengan keberanian yang terukur. "Saya mengerti kekhawatiran Bapak dan Ibu," ucap Nino suaranya rendah namun mantap. "Bagi Bapak, Nala adalah aset dan reputasi. Tapi bagi saya, Nala adalah wanita yang sering menangis diam-diam di kursi belakang mobil karena kelelahan. Dia adalah wanita yang merasa tidak punya siapa-siapa untuk berbagi beban setelah mengurus ratusan karyawan setiap hari." Nino menarik napas panjang. "Saya mungkin tidak punya saham di perusahaan besar, tapi saya memiliki loyalitas yang tidak bisa dibeli dengan dividen manapun. Saya sudah mulai membangun usaha agribisnis pengolahan bahan organik di Jawa Timur, yang kedepannya saya harap bisa menjadi salah satu pemasok bahan baku alami untuk industri kecantikan. Saya tidak berniat menjadi bayang-bayang Nala selamanya. Saya sedang membangun jalan saya sendiri agar suatu saat nanti, saya bisa berdiri di sampingnya dengan kepala tegak." Pak Hardi tertawa sinis. "Usaha kecil di daerah? Itu butuh waktu puluhan tahun untuk bisa dianggap sesuatu di dunia Nala." "Mungkin," jawab Nino tanpa ragu. "Tapi Nala tidak membutuhkan lebih banyak uang. Dia sudah memilikinya. Yang dia butuhkan adalah seseorang yang akan tetap tinggal ketika semua uang itu hilang. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya jatuh ke dasar kolam dan tidak takut untuk ikut melompat demi menariknya kembali." Nala meraih tangan Nino di bawah meja, menggenggamnya erat. Ia terpesona oleh ketegasan pria itu. Nino tidak mencoba menjadi orang lain. Ia mempertahankan martabatnya sebagai seorang pria yang sedang berjuang, bukan seorang oportunis yang mencari jalan pintas. Ketegangan di ruangan itu sedikit mencair saat Ibu Nala melihat cara Nino memandang putrinya, tatapan yang penuh dengan perlindungan, sesuatu yang jarang ia lihat dari mantan-mantan kekasih Nala yang berasal dari kalangan jet set. Meski restu belum diberikan sepenuhnya malam itu, sebuah celah telah terbuka. Ia adalah badai yang tenang, yang siap menghadapi siapapun demi menjaga satu-satunya hati yang ia cintai.
6 bulan telah berlalu sejak makan malam yang penuh ketegangan di Menteng. Ujian bagi hubungan Nala dan Nino tidak berhenti di meja makan itu. Mereka melewati bulan-bulan berikutnya dengan pengawasan ketat dari Pak Hardi. Namun, alih-alih menjauh, Nino justru menunjukkan integritas yang luar biasa. Ia mengundurkan diri sebagai asisten pribadi Nala untuk menghindari konflik kepentingan dan fokus sepenuhnya pada bisnis agribisnis pengolahan bahan organik yang ia rintis di Jawa Timur. Nala, di sisi lain, mulai melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi bekerja hingga larut malam setiap hari. Ia mulai mendelegasikan tugas-tugas berat kepada manajer kepercayaannya, memberikan dirinya ruang untuk bernapas. Ia menyadari bahwa kesuksesan tanpa seseorang untuk berbagi hanyalah sebuah piala emas yang dingin. Puncaknya terjadi pada malam perayaan ulang tahun ke-10 Nala Cosmetics. Acara ini bukan sekadar pesta korporat, melainkan ajang pembuktian bagi Nala. Di aula hotel berbintang yang mewah, Nala tampil memukau dengan gaun malam sutra putih yang elegan, sementara Nino datang sebagai tamu undangan, bukan lagi sebagai staf yang membawakan tasnya. Penampilannya yang tenang namun berwibawa menarik perhatian banyak kolega bisnis Nala. Saat acara mencapai puncaknya, Nala naik ke atas panggung untuk memberikan pidato. Namun, sebelum ia memulai, ia mengundang orang tuanya dan Nino untuk naik bersamanya. Di bawah sorotan lampu kristal yang megah, suasana menjadi hening. Nino melangkah maju, mengambil mikrofon dengan izin dari Pak Hardi yang kini menatapnya dengan pandangan yang jauh lebih lunak. Nino telah membuktikan kualitasnya. Usaha bahan bakunya mulai mendapatkan kontrak dari beberapa perusahaan kosmetik lokal karena kualitasnya yang unggul dan ramah lingkungan. Malam ini, di depan orang-orang yang mencintai Nala, suara Nino menggema dengan bariton yang stabil. Saya ingin menyatakan sesuatu yang telah saya persiapkan sejak pertama kali saya melihat keberanian di balik kerapuhan wanita ini. Nino berlutut di hadapan Nala, menarik sebuah kotak bludru dari saku jasnya. Di dalamnya terdapat sebuah cincin dengan batu permata yang dikelilingi desain ukiran tradisional yang sangat halus. Nala, aku tidak bisa menjanjikan dunia yang tanpa badai. Tapi aku menjanjikan tangan yang akan selalu menggenggammu, bahu yang akan selalu menjadi tempatmu bersandar, dan hati yang akan selalu menjadi rumahmu. Maukah kau membangun masa depan bersamaku? Air mata haru mengalir di pipi Nala, merusak sedikit riasan wajahnya yang sempurna, namun ia tidak peduli. Ya, Nino. 1000 kali ya, jawabnya dengan suara bergetar. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya, Nala melihat ayahnya tersenyum tulus sambil menjabat tangan Nino, sebuah tanda restu yang akhirnya diberikan secara penuh. Pernikahan mereka digelar beberapa bulan kemudian. Sesuai keinginan Nala, acara itu dilakukan secara hikmat di sebuah villa terbuka yang dikelilingi taman hijau yang asri. Tidak ada hiruk-pikuk media, hanya keluarga dan sahabat terdekat. Nala mengenakan kebaya putih modern dengan detail brokat yang sangat halus, sementara Nino tampak gagah dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Saat matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di ufuk barat, Nala dan Nino berdiri di tepi dermaga kecil yang menghadap ke danau tenang di area villa tersebut. Dulu, aku merasa hidupku sudah lengkap karena harta dan tahta, bisik Nala sambil menyandarkan kepalanya di pundak Nino. Tapi ternyata, lengkap itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang ada di samping kita saat kita tidak memiliki apa-apa. Nino mengeratkan pelukannya, mencium kening istrinya dengan lembut. Kita adalah tim sekarang, Nala. Tidak ada lagi atasan atau asisten. Hanya 2 orang yang sedang belajar untuk saling mencintai dengan lebih baik setiap harinya. Malam itu, Nala akhirnya merasa hidupnya telah benar-benar utuh. Ia telah menemukan dermaga terakhirnya,
tempat di mana ia tidak perlu lagi memakai topeng kesempurnaan. Di pelukan Nino, ia menemukan kedamaian yang selama ini tersembunyi di balik kemilau dunia kosmetiknya. Cerita mereka berakhir bukan hanya dengan sebuah pernikahan, tetapi dengan dimulainya sebuah perjalanan baru yang penuh dengan ketulusan dan kebahagiaan sejati.